Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anesti Pratiwi, NIM 2019-33065, kelas 6B dari Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi, manfaat, dan tujuan perspektif global. Dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Contoh, ketika ada pandemi, timbul masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, sekolah yang biasanya luring tidak bisa dilakukan. Jadi, pembelajaran dilakukan secara daring. Kesejahteraan, karena semua online, akhirnya banyak sekali pengangguran dan kesejahteraan berkurang. Setelah itu, kemiskinan yang merajalela. Suatu masalah yang condong kesehatan akhirnya berpengaruh ke semua aspek di dunia. Itulah dimensi perspektif global, yaitu permasalahan yang ada di sekitar kita dan akhirnya berpengaruh terhadap permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Glanzar Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu 1. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebutuhan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Contoh, kita memiliki budaya, adat, aturan-aturan yang ada di masyarakat. Ketika informasi yang begitu cepatnya ada budaya dari luar, kebiasaan yang ada di global, kita harus membentengi diri. Kita ambil mana yang cocok untuk kita. Yang kedua, era afirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Jadi, setiap kelompok manusia itu memiliki budayanya masing-masing. Kita harus menghormati dan tidak membanding-bandingkan. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Kita punya bangsa dan pejabat yang hebat, apapun jika masyarakatnya tidak ikut berpartisipasi dalam meningkatkan dan mengembangkan suatu bangsa tersebut. Karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu bangsa. Contoh, misal kita punya sebuah kos atau suatu kamar yang bersih, tetapi masyarakat di dalamnya tidak ikut berpartisipasi untuk membersihkan kamar tersebut. Yang terjadi, kamar itu akan semakin kotor, sama dengan negara yang hukum. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling yang mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Manfaat perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah: 1. Untuk meningkatkan wawasan dan kerjasama para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan. 2. Menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Tanpa
adanya perspektif global, pengetahuan kita hanya segitu saja, tidak bisa menggunakan materi yang baik. Contoh, sekarang ini motor GP sudah masuk ke Indonesia. Mungkin besok juga ada yang mobil. Jadi seperti asosiasi pertandingan mobil sedunia. Kita dengan mengetahui pengetahuan informasi yang ada di dunia. Yang ketiga, mengondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Setiap masalah memiliki pemecahan yang berbeda-beda. Jadi untuk memanfaatkan dari perspektif global bisa membiasakan mahasiswa untuk berpikir. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap pengembangan dunia dari segala aspeknya. Berbagai masalah di dunia, akhirnya kepekaan kalian terhadap dunia akan berkembang. Tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield 1977 adalah 1. Mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, pengembangan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah 1. Memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Contoh, masalah tentang perang, politik, ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.